Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, pemuda-pemudi, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kekuatan iman yang diberikan Allah kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih istiqomah terus hadir di majelis-majelis ilmu sehingga Bapak Ibu mencintainya, dan apapun yang terjadi tetap datang. Semoga inilah menjadi asbab disembuhkan segala penyakit, diangkat segala dosa, ditinggikan derajat insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ada beberapa orang musuh-musuh besar Rasulullah, Pak. Tapi sebetulnya Rasulullah tidak memusuhi mereka, tapi mereka sangat memusuhi Rasulullah yang akhirnya menjadi sahabat dan pejuang dalam dakwah Rasulullah. Jadi memang jalan menuju hidayah ini kadang dimulai dari rasa benci. Jadi para sahabat dulu tidak semuanya langsung mencintai dakwah Rasulullah ini. Bahkan sangat memusuhi, tapi akhirnya berbalik. Semua itu karena akhlak Rasulullah SAW yang mulia. Jadi akhlak inilah yang membuat tertunduknya hati musuh-musuh Allah ini. Kita ambil yang pertama itu kemarin kita sampai Khalid bin Walid. Yang berikutnya ini adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu udah meninggal, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian udah meninggal semua tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya dia yang jadi tokoh Quraisy ya. Abu Sufyan inilah jadi tokoh Quraisy. Dia yang paling diandalkan. Kalau Abu Lahab sekarang ini kuburannya itu sengaja dipagar seng oleh pemerintah Arab Saudi. Busuknya kemana-mana gitu. Masih busuk sampai hari ini itu. Jadi sampai lekat ke lidah kata orang, Pak, kalau bau kuburan itu sampai hari ini. Nah tinggal Abu Sufyan. Nah Abu Sufyan nih Pak, dia juga mertua Rasulullah nih Pak. Anaknya Ummu Habibah itu istri Rasulullah SAW. Jadi pernah dia mencoba untuk berunding Pak. Ditemuinya anaknya di Madinah. Pas Abu Sufyan ini mau duduk langsung ditarik oleh Ummu Habibah anaknya, tikarnya itu. Kenapa kau melarang aku duduk? Ini tempat duduk Rasulullah. Kau najis ayah. Jadi makanya banyak dugaan orang Quraisy itu dulu ngeri betul hipnotis Muhammad ya. Sampai gitu Pak. Gawat sihirnya sampai anak melawan sama orang tua. Begitu menurut anggapan mereka dari cara pandang mereka Pak. Padahal itu reaksi spontan Pak, karena ketika hidayah sudah masuk itu mereka akan teraniaya Pak. Yang anak-anak pun banyak yang lemah dibuatnya karena dipaksa oleh orang tuanya. Jadi memang akhirnya begitu Abu Sufyan mau duduk ditarik oleh Ummu Habibah. Kemudian dicoba Abu Sufyan untuk ngomong dengan Abu Bakar pun berpaling. Jadi akhirnya dia pulang tangan nampalah ke Madinah, ke Mekah. Jadi satu-satunya orang Pak yang keras hatinya mau masuk Islam ini adalah Abu Sufyan. Padahal Rasulullah udah ngomong waktu penaklukan Mekah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan mereka aman. Udah dibujuk dengan cara itu Pak. Apa jawaban Abu Sufyan? Aku menghargai kau Muhammad. Aku tahu kau orang yang berakhlak mulia. Tapi aku memang tidak bisa mengakui agama Islam ini. Sekali, dua kali dicoba lagi Pak untuk dia supaya tunduk. Aku hargai kalian, tapi tolong jangan paksa aku.
Dibiarkan oleh Rasulullah, Bu. Rupanya pas Abu Sufyan sedang temenung, Pak. Yang dimenungkannya itu apa, Pak? Akan aku kumpulkan kekuatan orang Quraisy nih pelan-pelan. Karena waktu itu kan sudah lemah nih, Pak. Tidak bisa lagi apa-apa. Diam-diam aku kumpulkan balik pasukan Quraisy nih. Aku serang secara diam-diam umat Islam ini. Dia sedang menung tuh, Pak. Dipegang Rasulullah punggungnya, Pak. Pas Rasulullah lewat di belakangnya. Pegang Rasulullah punggungnya. Jangan kau laksanakan niatmu itu. Kau akan dihinakan oleh Allah. Itu terkejut Abu Sufyan, Pak. Dia ngomong dalam hati, Pak. Udah mulai lunak hatinya nih, Bu. Udah mulai lunak hatinya, Pak. Terbaca hatinya oleh Rasulullah. Dengan kekuatan itu agak mulai ini dia. Agak mulai melunak dia nih, Pak. Tapi belum juga hati itu mau gitu. Jadi memang kalau ada harapan orang untuk memeluk agama Islam itu, Rasulullah sepertinya diberikan oleh Allah itu, Pak, satu kekuatan ya, Pak, ya, yang bisa membaca hati orang gitu. Sekarang pun banyak bisa membaca pikiran orang, kata orang ya, Pak, ya. Itu berdasarkan kebiasaan. Tapi kalau yang membaca hati, Pak, payah tuh, Pak. Kalau membaca pikiran orang, kita pun kadang-kadang tahu kita, Pak, kan. Misalnya orang tegak di depan kita, dimiringkannya kaki kanannya, ini mau cepat pergi nih, kan udah tahu gitu tuh, Pak. Tapi pikiran dia kira kadang salah, Bu, kakinya memang mereng sebelah, Pak, kan. Jadi bisa salah gitu. Jadi kalau membaca pikiran orang ini kadang benar, kadang salah. Misalnya yang umum lah, Pak, kita duduk di rumah orang, udah mulai dia nengok-nengok jam, berarti dia gelisah gitu. Tapi kalau membaca hati itu memang bukan sembarangan, Pak. Udah selesai kisah itu, Bu, ya. Duduklah Abu Sufyan bertiga jauh di atas bukit dekat Mekah itu. Duduklah mereka bertiga. Ada Utad, ada Hisham, ada Abu Sufyan. Terdengar dari kejauhan Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, kumandangkan azan." Pas Bilal mengumandangkan azan, datang Utad. Kalau masih hidup bapak aku ya, dilepuknya budak hitam ini. Itu. Datanglah Hisham. Apalagi kalau bapak aku. Sempat hidup bapak aku ya, tidak akan ada orang budak-budak hitam ini bisa naik ke Ka'bah itu. Datang Abu Sufyan. Aku tidak berani ngomong apa-apa, atau kalian tidak terdengar sama batu ini sampai ke Muhammad tuh nanti ya. Itu udah mulai takut ini, Pak. Jadi dia masih duduk di sana sampai selesai sholat. Cukup lama mereka menung, Pak, karena udah kalah total itu. Rasulullah jalan melewati orang bertiga nih, Pak. Si Utad tadi ngomong, kata Rasulullah, kalau bapak aku hidup, dilepuknya budak hitam nih. Si Hisham tadi ngomong, kalau hidup bapak aku tidak mungkin budak hitam ini bisa naik ke Ka'bah itu. Abu Sufyan ngomong, aku tidak berani ngomong apa-apa. Batu ini pun terdengar dia bisa sampai ke Muhammad. Itulah yang membuat Abu Sufyan masuk Islam, Pak. Jadi memang kadang keajaiban-keajaiban itu perlu. Cuman itu Rasulullah yang ada keajaiban itu, Pak. Sekarang banyak juga orang membuat keajaiban-keajaiban nih, Pak, tapi bohong, Bu. Dan itu banyak pengikutnya, Pak. Ada banyak di YouTube sekarang tuh, Pak. Ngecek ada sihir ndak yang di rumah orang, kan udah ada sekarang tuh, Pak. Kemudian nanti ditaruhnya batu di piring, berputar-putar batu tuh, Pak. Ada sihir di rumah bapak nih, Pak. Rupa di Shopee ada jual batu elektrik tuh, Pak. 64.000 harganya cuma. Saya sangka ya pula lah, Pak. Penasaran lah saya, kok bisa batu itu. Saya buka, saya searching Google, Pak. Batu getar, keluar batu yang sama tuh, Pak. Rupanya dia ditaruh piring bergetar dia, Pak. Sudah tuh dia tangkap jin di rumah orang, seolah-olah dia nangkap jin. Dia apanya ke tisu, Pak. Ditaruh tisu di piring. Pakailah sholawat sedikit, Pak. Allahumma sholli. Terbakar tisu tuh, Pak. Rupanya ada di toko kimia, Bu, gliserin namanya, Bu. Ditaruh kan agak tisu tuh, Pak, ya. Taruh, tinggal pandangnya terbakar ya. Tapi janganlah ibu buat dah, Ibu, ya. Janganlah tertakut kalau orang sama ini. Jadi itu bukti kebenaran Rasulullah yang membuat akhirnya Abu Sufyan
tunduk Pak. Selesai keras hatinya, akhirnya dia masuk Islam. Jadi ini cara Rasulullah inilah Bu. Kalau udah parah betul orang akhirnya dengan keajaiban. Tapi kalau Abu Lahab itu memang tidak bisa Pak. Abu Lahab, Abu Jahal itu memang tidak bisa. Memang keras. Memang betul-betul mau membunuh dia. Nah, ini yang pertama dalam bab ini. Kemudian Pak, Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal Pak. Ikrimah ini mengaku Pak bahwa dia itu sebetulnya tidak pernah memusuhi Rasulullah kecuali karena rasa tunduknya kepada ayahnya Abu Jahal. Nah, jadi awalnya Pak permusuhan itu karena ayahnya bermusuhan aja. Kita kan juga sering mengalir-ngalir macam itu Pak. Bertengkar adik-beradik, keponakan main ke rumah kena usir ini. Sana kok aku tak suka sama bapak aku, kan kena juga dia Pak ya. Padahal anak itu tidak ada salahnya apa-apa. Jadi kan kita suka juga kadang mengait-ngaitkan satu dengan yang lain. Nah Ikrimah awalnya tidak ada begitu keras bermusuhnya dengan Rasulullah. Bapak aku aja bermusuhan, tapi dia tetap benci sama Rasulullah Pak, karena bapaknya benci. Tapi ketika bapaknya meninggal di perang Badar, disitulah berubah menjadi dendam. Nah, itulah awal kebencian Ikrimah kepada Rasulullah. Karena bapaknya matinya kan hina Bu. Anak kecil umur 13 tahun yang bunuh Pak. Mu'az bin Amal Ajamuh, Muawis bin Afra. Anak umur 13 tahun sama 14 tahun. Hina matinya Pak di tangan anak-anak Bu. Jadi itu terhina betul ya, seorang penguasa Quraisy yang sangat ditakuti mati di tangan anak kecil. Nah, anak kecil ini betul tak sengaja ikut Pak. Itulah cara Allah mungkin menghinakan Abu Jahal nih Pak. Mendaftar anak kecil umur 13-14 tahun ikut perang Badar. Ya Rasulullah, izinkan kami ikut perang bersamamu, kata Mu'az bin Ammar al-Jamuh. Kemudian kata Muawis bin Afra, aku juga ikut ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalian ingin aku tunjukkan amalan yang nilainya sama dengan jihad fisabilillah untuk kalian. Apa itu Rasulullah? Masih hidup orang tua kalian? Masih ya Rasulullah. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu, maka nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Jadi mana ada di antara kita orang tuanya ada berada dalam pengasuhan dia, bapak ibu sedang berjihad fisabilillah, kesampingkan geli, kesampingkan jijik, karena kita sedang berjihad. Mau perang tak mungkin Pak, apa yang mau diperangi sekarang? Inilah caranya, nilai yang sama dengan jihad fisabilillah. Tapi kalau orang tidak memahami ini Pak, azab emaknya dia muknya Pak, kencing dari mana-mana, ada tuh Bu, marah-marah dia. Jadi mendengar itu kata Mu'az bin Ammar al-Jamuh dengan Muawis bin Afra, yang nyuruh kami daftar nih mak kami sama bapak kami ya Rasulullah. Kalau tidak percaya sebentar lah, biar kami jemput mak kami. Datang maknya, memang saya yang menyuruh ya Rasulullah. Nah itulah Bu, bukan berarti ibu-ibu tuh stres dan menyemaknya anaknya di rumah udahlah suruh perang, mudah-mudahan mati dia. Nah itu sebetulnya karena kecintaan mereka kepada Rasulullah. Setelah hidayah itu menghujam Pak, semuanya hanya untuk Allah lagi. Sama dengan orang-orang yang di Syria sekarang, di Palestina, sebetulnya Bu, mereka tuh tidak suka ditayangkan kesedihan-kesedihan mereka tuh Pak. Sampai apa kata ulama Syam, jangan tayangkan kami dibom, jangan tayangkan kami menangis, karena kami sudah menjual diri kami kepada Allah. Cuman orang untuk minta sumbangan justru itulah video yang dikumpulkan ya Pak. Lihatlah saudara kita di Palestina untuk mengumpulkan sumbangan. Itu memang saya mungkin tidak salah, tapi jangan dijual lah apa orang itu ya. Kalau orang Islam ini diajak nyumbang mau aja ya Pak, tahu aja dia wah Mas Palestina lagi masalah ini, orang mau nyumbang kok. Cuman sebetulnya ulama-ulama di sana itu tidak suka dilihatkan mereka dibom berdarah-darah gendong tuh. Jadi mereka sudah menjual diri mereka kepada Allah. Jadi memang itulah hatinya lagi kan Bu. Nah kemudian karena mereka ingin ikut berjuang, akhirnya karena maknya yang ngantar Pak, oke lah kata Rasulullah, coba kalian berdua main pedang dulu. Dikeluarkannya lah pedang masing-masing, panjang pedang tuh lagi Pak, ndak imbang dia ngangkat tuh. Tapi ternyata dua anak ini piawai Pak, memang bagus main pedangnya Bu. Oke, kalian lolos kata Rasulullah. Cuman jangan maju di depan. Tetaplah kalian di posisi belakang.
Baik ya Rasulullah. Setelah itu siapa yang daftar lagi Pak? Zaid bin Sabit. Ikut daftar, umur 13 tahun juga. Pulang kau Zaid. Nangis dia pulang, datang maknya. Karena dicoba Rasulullah Pak, suruh main pedang rupanya tidak pandai. Emang tidak pandai dia main pedang tuh, maka disuruh pulang. Datang mamaknya bawa Bu. Dia mungkin lemah memainkan pedang Rasulullah, tapi hafalannya kuat. Setiap ayat Al-Quran yang turun sudah dihafalnya semuanya. Dia pandai menulis dan cepat menangkap bahasa orang. Saat itu juga diangkat Rasulullah jadi sekretaris pribadi Pak, penulis wahyu. Jadi Rasulullah itu mempekerjakan orang berdasarkan keahliannya, tidak umurnya Pak. Itu yang membuat cepat berhasil tuh. Jadi kalau kita mempekerjakan orang sesuai dengan keahliannya, pasti jadi. Jangan pandang umurnya. Makanya orang-orang di luar negeri Bu, mereka tidak melihat ijazah Pak, asal mampu. Ingat Pak, pemuda desa di daerah Jawa yang dianggap pengangguran, rupanya pengelola server beberapa negara Pak. Dia rumah duduk ya Pak, rambut panjang. Rupa orang cerdas Bu, bukan ijazah ditanya, dia punya kemampuan, pakai. Kalau kita kan sekolah dulu, pengalaman dulu 5 tahun apa, lama lah berhasilnya jadinya Pak, tunggu itu dulu, tunggu ini dulu. Contohnya akhirnya apa sekarang? Ahli pakar rahang gigi Indonesia menjadi warga negara Malaysia. Tidak ada pakar rahang gigi di Indonesia sekarang, di Malaysia. Di Asia cuma 2, Jepang, Indonesia. Karena di Indonesia tidak dapat kerja dia Pak, disuruh duduk di meja kosong di rumah sakit. Dia 12 tahun kuliah di Amerika. Dibuatnya surat lamaran ke Malaysia, lulus Pak. Malah diundang ke Malaysia, kemudian orang Malaysia nanya, apa-apa aja yang Bapak butuhkan, wah disediakan semuanya. Setelah selesai baru dipanggil lagi. Akhirnya jadilah warga negara kehormatan di Malaysia. Dia orang Surabaya. Nah itu Bu ya. Jadi ini satu pengalaman bagi kita. Ajari anak apa yang menjadi kelebihan dia. Apa yang dia cintai itu yang diasah tajam. Jangan terlalu dipaksakan dia untuk bidang yang memang dia tidak bisa memahaminya. Nah begitu perang berkecamuk Pak, rupanya mereka berdua ini maju dia. Jumpa sama Ibnu Mas'ud, nak ke belakang kalian. Paman, kami ingin nyari yang mana Abu Jahal tuh. Terkejut Ibnu Mas'ud, Pak. Tahu kalian siapa Abu Jahal tuh? Itu pembesar Quraisy, itu yang dikepung oleh pemuda-pemuda tangguh Quraisy seperti pohon beringin tuh. Di tengahnya itulah Abu Jahal. Kami mendengar dia sering menghina Rasulullah Paman. Jadi kami akan maju melawan dia, bukan mundur Pak. Kalau kita kan nengok rupa besar Pak, hendak jadilah Paman, sangka kecil orangnya, rupa besar, hendak maju dia. Karena kecilnya itulah Pak, dia akhirnya lolos masuk. Disangka orang kafir Quraisy anak-anak main pedang, tidak sana main. Orang perang kena nanti situ main. Ah situ lolos masuk dalam. Habis dipenggal-penggalnya tangan Abu Jahal, kakinya habis dibuatnya Pak. Nah itu Bu ya, hina Abu Jahal. Sejak saat itu Ikrimah dendam kepada Rasul. Waktu mau penaklukan kota Mekah Bu, itu Ikrimah sempat melawan Pak. Diusir sama Khalid bin Walid Pak. Nah, Khalid bin Walid kan sudah Islam tuh. Kemudian pas masuk Mekah, akhirnya Ikrimah melarikan diri Pak. Dia melarikan diri ke Yaman. Istrinya Islam Pak, Ummu Hakim. Jadi istri Ikrimah ini sudah Islam, suaminya melarikan diri. Datanglah Ummu Hakim ini ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak aku memberi jaminan keamanan untuk suamiku? Kata Rasulullah, aku terima jaminannya. Dia akan aman berada di sini. Datanglah istri yang disusulnya lah Ikrimah ini Pak. Disusulnya, jumpa, pulanglah Bang. Kata Rasulullah, kau dijamin keamanannya. Pulanglah kita sama-sama. Pas pulang tuh melewati laut Pak. Melewati laut, datang badai besar. Berdoalah dia kepada Allah. Ya Allah, aku berjanji dengan sepenuh hati, bila kau selamatkan kami, aku akan masuk Islam. Nah itu doanya Pak. Aku akan masuk Islam, aku akan bersyahadat. Akhirnya selamat Pak, betul-betul ditunaikannya janjinya kok.
Pergilah dia ke tempat Rasulullah bersama istrinya. Begitu sampai, kata Ikrimah, betulkah kau memberikan jaminan keamanan kepadaku ya Rasulullah? Betul. Kalau aku masuk Islam, memangnya apa yang kau ajarkan kepadaku? Kau mendirikan sholat, kau berpuasa, kau berzakat. Oh tunggu Rasulullah, rupanya kau menyuruh orang kepada kebaikan selama ini. Aku masuk Islam. Akhirnya bersyahadat dia, Pak. Setelah dia bersyahadat, ditanya Rasulullah kepada dia, ada endakkah engkau keinginan lain, permintaan kepadaku? Kata Ikrimah, ada ya Rasulullah. Apa keinginanmu? Mohonkan ampun kepada Allah untukku atas permusuhanku selama ini kepadamu, baik di depanmu ataupun ketika di belakangmu. Itu permintaan aku ya Rasulullah. Dimohonkan Rasulullah Allah ampun di depan Ikrimah ini. Ya Allah, ampunilah dosa Ikrimah, selama ini dia memusuhiku, baik yang aku tahu ataupun yang tidak, baik di depanku atau di belakangku. Bersihkanlah dia dari dosa ya Allah. Setelah ngomong begitu, dia katakan ke Rasulullah, dahulu aku menghabiskan seluruh hartaku untuk memerangimu Muhammad. Saat ini juga aku akan habiskan seluruh hartaku untuk membantu dakwahmu. Dia habiskannya semua hartanya, Pak. Dia kaya. Setelah itu betul-betul jadi ahli ibadah dia, Pak. Sering baca Quran, betul-betul dia beribadah kepada Allah. Sampai akhirnya pas perang Yarmouk, itu perang melawan Romawi, Khalid bin Walid waktu itu yang menjadi panglima, Pak. Ikrimah inilah menyembur dia ke depan tuh, Pak, naik kuda. Sampai Khalid menyuruhnya, kau bunuh diri kalau macam ini, katanya. Khalid, dulu aku habis banyak membunuh orang Islam. Sekarang aku akan tebus berapa banyak aku membunuh muslim dulu, akan kubunuh pula orang kafir sebanyak itu pula. Akhirnya merangsek dia ke depan tuh dan menemui syahidnya. Jadi meninggal dia di perang Yarmouk. Jadi betul-betul ditebusnya semua dosa-dosanya itu dengan berperang. Jadi ketika orang sudah menerima hidayah Islam pada saat itu, Bu, ya, begitu kental mereka, Pak, karena mereka sudah mengalami pergolakan gitu, Pak, permusuhan yang teramat dalam. Jadi begitu menerima kebenaran itu betul-betul langsung tunduk dia. Itulah salah satu keuntungan, Pak, orang yang pernah memusuhi Islam kemudian akhirnya sadar dan itu cepat mengena ke hatinya. Kalau kita ini kan karena udah terlalu lama kadang merasa aman, Pak. Itu masalahnya, karena dari dulu tuh damai-damai aja dengan hati itu, Pak. Jarang kita tuh ibaratnya kita tidak sama sekali lahir tidak membenci Islam. Itu udah keuntungan bagi kita, Pak. Cuman kenapa kok orang-orang yang baru masuk Islam itu seperti ada anak muda, Pak, Pierre namanya kalau tidak salah saya, sampai dia harus kehilangan orang tua, hilang pekerjaan, hilang sahabat. Jadi pas diwawancara, apa perasaan Anda? Saya biarlah kehilangan orang tua, kehilangan pekerjaan, kehilangan persahabatan. Satu yang aku mohon kepadamu ya Allah, jangan kau hilang dari hatiku. Itu aja minta dia, Pak. Muda baru itu, Pak. Itulah kalau hidayah sudah masuk ke dalam jiwa ini. Nah, itu keuntungan mereka yang memusuhi Islam, akhirnya mencari tahu dan akhirnya tunduk kepada Islam, tunduk kepada syariat Islam ini. Mudah-mudahan kita juga diberikan hati yang seperti itu, Pak. Karena memang itu mahal betul, Pak. Hidayah yang seperti itu memang sungguh mahal, Pak. Nah, kemudian, Pak, Safwan bin Umayyah. Nah, jadi pada hari penaklukan kota Mekah, istrinya ini bernama Al-Bagum, Pak, meminta Safwan itu tidak usah lari lagi. Jadi rupanya dia lari itu karena dia takut, Pak. Takutnya itu Safwan ini, dia ini pernah waktu Rasulullah melaksanakan umroh pengganti. Nah, umroh pengganti kan tahun kemarin tidak boleh masuk, tahun depan boleh masuk, tapi hanya 3 hari. Selesai 3 hari, tolong tinggalkan Mekah. Safwan bin Umayyah ini mendatangi Rasulullah bersama Suhail bin Amr. Berangkat kau lagi Muhammad, waktu kau sudah habis.
keluar kau dari kota kami ini. Nah, disuruh keluar dari kota Mekah, Pak. Rasulullah apakah marah dia gitu kan? Enggak, Bu. Bilal, umumkan, jangan ada yang tertinggal umat Islam di Mekah. Segera kita tinggalkan kota Mekah. Jadi waktu penaklukan kota Mekah itu tuh berdenyut jantungnya, Pak. Mati lah aku nih. Jadi Safwan bin Umayyah nih, istrinya Al-Bagum ini juga sudah Islam, Pak. Cuman dia belum. Maka dia pun melarikan diri, Pak. Dia melarikan diri. Kemudian udah mau naik kapal dari Jeddah. Dia udah mau naik kapal. Kemudian datanglah sahabat Umair bin Wahab namanya, Bu. Apa kata Umair ini? Safwan, aku telah menjamin keselamatanmu kepada Rasulullah dan Rasulullah mengizinkannya. Jangan kau tinggalkan tempat ini. Udahlah, balik ke Mekah. Nggak usah lari kau lagi. Aku nggak percaya loh. Aku tahu kalian dia mau membunuh aku nih. Yakin aku, ndak. Aku nggak mau pokoknya. Kau nggak kasih aku bukti. Tahan Umair untuk balik lagi ke Mekah, Pak. Ya Rasulullah, Safwan ragu. Dia minta bukti. Ditanggalkan Rasulullah sorbannya, Pak. Bawa ini kepada Safwan, bahwa aku telah menjaminnya. Dikasihlah sorban itu ke Safwan. Ini buktinya. Rasulullah ini keingat kau kan, ini sorban Rasulullah. Oh ya, oke. Aku kembalilah balik dia. Dia duduk aja di atas kuda, Pak. Takut, Pak, kan? Standby mau lari nih sebetulnya nih, Pak, pas ketemu Rasulullah tuh. Pas orang sedang habis sholat itu, Bu. Muhammad, betulkah kau memberi jaminan keamanan kepadaku? Betul. Betulkah kau tidak memaksakan aku untuk masuk Islam? Betul. Betulkah kau memberikan waktu untukku selama 2 bulan untuk berpikir? Bahkan aku memberimu waktu selama 4 bulan. Gitu kan Rasulullah. Aku kasih kau waktu 4 bulan untuk berpikir. Pokoknya kami tidak memaksakan kau. Kau aman di sini. Kau juga jangan mengganggu kami. Jadi waktu perang Hunain, Pak, waktu perang Hunain, dipinjam Rasulullah lah ke dia, Pak. Kau ada baju besi enggak untuk pasukan deh? Pinjam dulu. Diajak Rasulullah dia pergi, Pak. Walaupun dia belum Islam lagi. Diajak Rasulullah dia. Dipinjamkannya lah, Pak. Dia udah kan tidak ada masalah lagi nih. Penting aku kan tidak dipaksakan masuk Islam. Dikasihnya lah 100 baju besi pinjaman untuk pasukan Islam di Hunain. Setelah pulang, Bu, dibalikkan Rasulullah 100 baju besinya nih. Diajak Rasulullah dia ke atas bukit. Safwan, kau tengok ke bawah. Wih, banyak onta nih Muhammad. Sampai ke situ kau lihat, nampak Muhammad? Semuanya ini untukmu, atas pinjaman baju besimu kepada aku. Langsung syahadat, Pak. Asyhadu alla ilaha. Jadi memang kadang, dulu pernah saya sampaikan, Pak, kata Rasulullah apa? Kadang kita perlu menarik orang dari perutnya. Dikasih dia harta, Pak, kan? Selesai langsung syahadat, Pak. Dipinjam baju 100. Kami tahu Safwan, karena baju besi kau pasti ada yang rusak selama peperangan. Jadi udahlah, ini ganti. Ini harta rampasan perang, semua ini ambil untukmu. Sejak itulah, Pak, tidak tanggung sayangnya ke Rasulullah lagi. Tidak ada orang yang lebih dicintainya di muka bumi ini selain Rasulullah. Karena apa, Bu? Banyak dikasih harta. Jadi sebetulnya bapak ibu yang kaya-kaya itu bisa menimbulkan asbab hidayah loh, Pak, bagi orang lain. Saya contoh, Bu, nengok Ustadz Malaysia itu, Pak, Ustadz Ebit Liu. Pergi dia ke Jakarta, Bu, didekatinya anak-anak pang tuh, Pak. Dikasih duit, dikasih makan tuh tidak pernah dibuat orang. Dikasihnya tempat tinggal, dibelikan tempat tidur baru. Waduh, berlinang-linang air mata orang tuh semua ya, Pak. Dirangkul dia, Bu. Tapi duitnya banyak, Pak, Ustadz Ebit Liu tuh. Pergi ditemuinya bencong-bencong tuh, Pak, waria-waria tuh. Diajak duduk, dikasih duit, dibelikan baju. Orang kalau sudah dikasih duit ceramahi lah, Pak. Tidak ada masalah sama dia. Oh, ini orang diceramahi duit tidak dikasih, Pak. Mana bisa, Bu. Jadi kalau kita untuk orang-orang awam itu, Bu, duduk dulu sama dia. Anda makan?
Belum, ayo makan kita dulu. Udah kenyang perutnya. Nah, ini nanti kita duduk di sini. Nanti saya kasih 50.000 satu orang. Boleh nggak dengar saya bicara? Oh, tuh macam ikan salai mata semua tuh. Mau dia dengar Pak, karena udah lunak hatinya gitu. Karena dia dengar itu nggak kosong gitu Bu kan. Nah, jadi kalau udah dikasih seperti itu mereka mau. Makanya cara Rasulullah tuh Pak masih hebat loh Pak, dipakai sampai sekarang gitu. Masih bagus Bu untuk dipakai. Kalau Bapak Ibu nggak bisa lagi dinilai dengan apapun. Mau ada makanan, nggak ada makanan, tetap hadir Pak, nggak ada masalah. Saya ingat dulu Bu, satu masjid di Pekanbaru paling payah ngundang orang ceramah ke masjid tuh Pak. Nggak jauh dari sini masjid tuh Bu. Datang orang yang punya teragung, umumkan saya mau ngasih orang makan nanti habis ceramah. Pak, penuh masjid Pak. Ada yang miring-miring pakai jilbab datang. Ada yang salah pintu masjid. Nampak tak pernah ke masjid Pak. Saya udah duluan hadir Bu, dari isanya saya udah di situ Pak. Itu masih ingat saya. Itu memang dipancing pakai itu mau rupanya Pak. Berkali-kali lipat pertambahan jamaah dibuatnya Bu kan. Jadi memang ternyata cara itu sampai sekarang pun masih akurat untuk dilakukan. Kita mau menceramahi orang, misalnya orang-orang awam lah, udah pancing, tarik perutnya Pak, apa selera dia, didengar ya kita ngomong tuh. Itu yang sering saya bilang dulu Bu ya, mungkin Bapak Ibu mengingat lagi betapa harta itu bisa membantu orang untuk hidayah. Sebelum ada ojek online di Pekanbaru, itu Jalan Toda, itu kan ojek pangkalan tuh Pak. Jadi kita cerita-cerita di IKMI waktu itu, apa kontribusi kita untuk masyarakat sini? Kantor IKMI udah di sini nih, apa yang mau kita buat? Terpikirlah waktu itu, gimana kalau kita adakan acara di IKMI ini, kita undang tukang-tukang ojek nih untuk mendengarkan pengajian di IKMI. Terus saya bilang, kalau diundang aja, tidak mungkin, orang tuh sedang cari makan. Ginilah caranya, nantilah kita coba menghubungi mereka. Nah pergilah Pak ke tempat tukang ojek itu. Ada berapa orang kira-kira nih Pak? Ada 20 orang Ustaz. Penghasilan satu hari berapa Pak? Kata mereka, saya paling banyak 35.000 lah waktu itu Pak. Mau enggak Pak dengar pengajian selama 3 hari, digaji 100.000 satu hari, makan 3 kali sehari. Oh bergegas Pak. Mau catat nama. 20 orang kali 100 kali 3 hari. Terus Bu, ustadz pun yang bukan ikhlas saja Pak, dikasih juga, walaupun kan kawan sendiri Pak. Ustadz yang isinya fikih yang dasar-dasar aja Pak, itu tetap dikasih juga gitu. Pas sampai saya di Pasar Mambo, cerita Pak sama Pak Haji Muklis yang toko Bali Jewelry, terus sama Pak Haji Fauzi yang punya Andala Sport. Kata mereka, udahlah kami berdua aja lah Tat. Berapa biaya itu? Ya udah kami berdua aja. Ya udah Bapak serahkan aja ke IKMI uangnya. Berapa totalnya? Paling tidak niat saya kan udah sampai tadi Pak kan. Niat kan udah sampai Bu. Akhirnya orang yang akan mewujudkannya itu ya kuasa Allah lah. Nah jadi ternyata itu cara itu masih akurat sampai sekarang. Jangan hanya menceramahi orang tapi tidak dikasih solusinya Pak. Ini orang sedang lapar perutnya deh Bang, tolonglah Bang, perut lapar betul. Bawa sholat duha. Sholat duha itu murah rezeki kita. Orang lapar Pak disuruh ibadah. Ada-ada aja kan. Ditunjukkannya amalan-amalan Pak, orang sedang susah. Disuruhnya ngamal Bu, saya pernah dengar kalau kita banyak-banyak istighfar dimudahkan urusan kita. Orang tuh untuk perutnya aja udah enggak tahu dia lagi mau diapain Pak. Orang butuh uang sekolah anaknya, kalau enggak bisa enggak ikut ujian, baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi. Nah itu jalannya Pak, bantu dia, itu baru ada jalannya. Nah itu ya Bu ya, ini cara Rasulullah luar biasa. Kemudian Pak, yang berikutnya kisah Islamnya Bani Sakif, penduduk Taif. Ini paling bandel nih Pak, yang pernah melempar Rasulullah nih. Bangkit takutnya Bu, nggak ada lagi orang Arab yang bisa diajak kerjasama memerangi Islam Pak. Akhirnya diutusnya lah satu orang. Orang yang pertama kali berdakwah di Bani Sakif itu Pak justru kena bunuh jadinya.
Sama kisahnya dengan Habib An-Najjar yang di surat Yasin itu, Bu. Jadi Urwah ini udah dinasihati Rasulullah waktu dia mau masuk Islam pertama kali itu. Ya Rasulullah, aku adalah orang Bani Saqif di Taif. Jadi ajarkan aku Islam, nanti akan aku dakwahkan di kampungku. Kata Rasulullah, aku tahu betul orang Bani Saqif tuh. Azab aku dilemparnya dulu pakai batu. Jadi kalau saran aku, tidak usahlah kau dakwahkan Islam di sana lagi. Rupanya dia tidak mau tahu, Pak. Begitu dia masuk Islam, diajarkan Rasul Islam, pulang dia ke Bani Saqif, naik dia ke atas loteng rumahnya, Pak. Diumumkannya lah bahwa kebenaran Rasulullah, bahwa Tuhan kita itu satu. Dipidi orang dari bawah, Pak, ratusan panah masuk ke badannya tuh. Jatuh dia dari loteng itu, senyum dia, Pak. Ditanya orang, apa perasaan kau sekarang? Baru aku masuk Islam mati syahid aku. Itulah, Pak, tidak ada gentarnya, Bu. Akhirnya memang mati dia. Maka kata Rasulullah, kisah Urwah sama dengan Habib An-Najjar yang di surat Yasin, Pak. Dia menyuruh kaumnya untuk ikut orang yang mendakwahkan, akhirnya dia yang dibunuh. Memang itu resikonya besar, Bu. Nah, Rasulullah jadi agak marah nih sama orang Bani Saqif nih, Bu. Nah, karena mereka takut, diutusnya lah orang Mughirah bin Syu'bah untuk bertemu dengan Rasulullah. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini orang Islam, sahabat, disuruhnya menjadi penghubung, Pak, ke Rasulullah. Datanglah Bani Saqif ini ramai-ramai, Bu. Kata Urwah, tunggu dulu kalian di sini, jangan masuk sini dulu. Aku sampaikan kedatangan kalian ke Rasulullah. Pas dia mau ke Rasulullah, jumpa Abu Bakar. Jangan kau tinggalkan mereka. Ini Bani Saqif ini paling pedih orangnya ini, jangan kau tinggalkan dia. Kau awasi dia biar aku yang ke Rasulullah. Akhir kata Rasulullah, iringi mereka, buat tenda dekat masjid. Buatkan tenda dekat masjid atas kedatangan mereka. Begitu sudah sampai dia, Bu, udah dikasih tenda. Apa permintaannya ke Rasulullah, Pak? Kasih kami waktu 3 tahun. Izinkan kami untuk menyimpan patung berhala kami aja selama 3 tahun nih. Diajaknya Rasulullah negosiasi, Pak. Kasih mereka waktu 3 tahun berpikir dulu soal Islam nih. Tapi biarkan kami memegang patung kami. Kata Rasulullah, tidak bisa. Ini ketegasan Rasulullah, Pak. Tidak bisa. Bagaimana kalau 2 tahun? Tidak bisa. Bagaimana kalau 1 tahun? Hancurkan patung dia. Langsung gitu ke Rasulullah lagi, Pak. Nggak nunggu itu lagi, Bu. Abu Sufyan bin Harb datang, dilepak-lepuknya patung tuh, Pak, hancur. Oke, diam dia dulu, Pak, orang-orang nih. Oke lah, kami masuk Islam, tapi boleh enggak kami enggak sholat dulu? Itulah minta lagi, Pak. Bandel, Pak. Kami masuk Islam, tapi boleh enggak kami enggak sholat? Tidak ada kebaikan bagi kalian kalau meninggalkan sholat. Kalau kalian sudah Islam, harus sholat. Kami merasa hina sujud di tanah, tidak mau tahu. Itu pula, Pak. Jadi dari sini kita tahu, Bu, ya, bahwa pemisah antara Islam dan kekafiran itu adalah sholat. Kita membujuk orang untuk sholat boleh, tapi kalau kita tengok, Pak, ini makin dikasih kebaikan, tidak ada mau ke masjid, itu buang air ke laut ngasihnya lagi, Pak. Nggak usah dikasih lagi, biar lagi, Bu, karena dia orang Islam, wajib dia sholat. Macam Masjid Al-Hakim di Padang, kata Pak Haji Arnes tuh, saya buat tabungan beras, ngambil beras saja ke masjid, sholat tidak pernah, mampus lah situ, katanya. Betul juga tuh, Bu, kan. Kecuali maulah dia datang ke masjid sholat, ngambil beras saja ke masjid, Pak. Tuh ngambil santunan itu aja dia ke masjid. Mana mau lagi, itu buang air ke laut kita. Kalau membujuk awal-awalnya oke lah. Jadi kata Rasulullah tidak ada tawar menawar, Pak, soal sholat tidak mau Rasulullah. Oke lah Muhammad, kalau gitu, kalau memang kami tidak bisa, kami harus tetap melaksanakan sholat. Boleh tidak yang kaum kami ini jangan sampai orang lain yang memimpinnya? Oke, itu tidak ada masalah. Siapapun yang memimpin kalian tidak ada masalah. Cuma kalau untuk sholat, kalian tidak boleh kalian tinggalkan. Kalian tetap harus sholat. Boleh tidak kalau kami itu tidak ikut jihad dulu, tidak ikut sedekah dulu? Itu biarlah, tidak ada masalah. Datang sahabat, kok dibiarkan ya Rasulullah? Kalau udah mau sholat dia besok pasti mau dia sedekah dan berjihad. Itu lagi, Pak. Makanya, Bu, ya,
sejahat apapun orang, yang penting jangan dia meninggalkan sholat. Suatu saat sholatnya inilah yang akan menggiring dia ke kebaikan. Jadi yang penting yang dipesankan itu terus sholat itulah jangan sampai ditinggalkan. Nah itulah kisah keislaman Bani Saqif ini, Pak. Kemudian Pak, yang berikutnya itu kisah Islamnya Haris bin Hisham. Nah, Haris bin Hisham ini Pak, dia ini ikut yang waktu ngomong gitu Pak. Yang waktu ngomong itu kalau misalnya bapak aku masih hidup, itu termasuk dia Pak, Haris bin Hisham ini. Jadi dia ini masuk Islam itu justru karena malu Pak, lihat kebaikan Rasulullah sama dia. Dia tidak dipaksa, kau tidak perlu lari dari aku, kata Rasulullah, tidak perlu kau sembunyi, yang penting kau baik-baik aja di sini. Jadi asal nengok Rasulullah malu aja hatinya Pak, deh aku jahat, tapi kok Rasulullah ini kok baik sama aku. Akhirnya dia pun tunduk masuk Islam. Jadi memang kemuliaan akhlak inilah Bu yang kadang menjadi asbab orang mendapatkan hidayah itu Pak. Jadi kalau kita merangkul orang, baik sama orang, tidak merasa sinis sama orang, itu orang lebih enak mencontoh sikap Pak daripada melihat orang rajin sholat gitu. Karena kalau misalnya dia tubuhnya yang berbicara Bu, sikap dia yang berbicara, itu lebih mudah untuk diingat orang. Akhlak dia itu Pak, kebaikan dia itu akan lebih mudah diingat orang. Sampai akhirnya Ali, karena gini Pak, Haris bin Hisham ini dia kan iparnya dari Ummu Hani, kakak dari Ali bin Abi Thalib Pak. Ali bin Abi Thalib tidak mau tahu waktu itu, dia acungannya pedangnya Pak, pokoknya aku bunuh kau. Kemudian dipeluk dia oleh kakaknya Ummu Hani, aku telah melindungi dia, aku pokoknya tidak mau tahu, kata Ali. Akhirnya Ummu Hani datang ke Rasulullah, salahkah aku memberikan jaminan kepada iparku yang masih musyrik ya Rasulullah? Akhirnya sampai aku berselisih paham dengan Ali. Kata Rasulullah, tidak, mereka tetap akan aman dan tidak ada yang boleh mengganggu Haris bin Hisham. Nah gara-gara sikap Rasulullah itulah akhirnya Haris bin Hisham masuk Islam. Kemudian akhirnya wajah Rasulullah berseri-seri, maka azanlah Isya lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.